Di situ gue bengong kan denger suara itu, bengong sebengong-bengongnya. Balik dari situ gue diem sampai ke tempat istirahat itu, gue diem, gue masih diem, kaget. Di situ yang lainnya, nah si Silvi ini ngotot mau masuk ke laut. Mau masuk ke laut. Udah berarti dia udah berdiri. Iya, kan gue sudah itu. Terus nggak lama dia melotot, dia diri. Dia tuh pakai posisi gini lah. Tangannya gini, tuh iya gitu. Gua iya gitulah. Di situ jalan depan dilihat anak-anak, ya udah dipegangin kan. Pegangin. Enggak, aku mau ke sana dulu. Aku ada urusan katanya, kata si Silvi ini. Ya udah ditepak kan sama Mas Rudi ini kan. Ditepak gitu. Tepak atau ditempel lama terus ditepak. Jangan ngucap apa. Udah habis itu sadar, ditarik. Karena benar-benar udah di pinggir pantai, dia mau masuk. Nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang dia lihat di sana kan. Karena sesudahnya itu emang yang dia lihat itu sebuah kerajaan. Kerajaan gitu. Karena kan tahu aku kerajaannya itu kan terbentang dari ujung Kulon sampai Alas Purwo itu kan. Pintu masuk depan ini, nah bagian dalamnya itu di alas itu. Di situ yang mungkin yang dia lihat itu. Ya udah, sesudah itu ditarik, ditepak sama Mas Rudi itu, keluar. Kita balik lagi ke Pura Giri Salaka ini. Di situ. Nah, terus di situ abis itu gue minta maaf tuh ke Mangku itu, Mangku Cokro, karena gue udah sehujan di situ. Di situlah gue bener-bener ngerti arti dari Pancasila, karena gue nanya guru gue tuh bilang, jadi itu tempat dulu, gue nggak tahu ya kalau ini menurut versi guru gue, bukan klaim ya. Ini Mas Rudi ini bukan? Iya, Mas Rudi ini. Jadi dulu waktu zamannya masa kebingungan Indonesia ini, Pak Soekarno itu ngerumusin Pancasila sama para ulama. Waktu dikejar itu sempat lari ke Alas Purwo, kayak gitu. Dan dapat jawaban Pancasila itu dicetusnya itu di sana, di Alas Purwo itu. Kalau versi yang Mas Rudi ini versinya ya. Tapi kan banyak sumber lain kan. Ya, kita ada tahu juga. Ya, karena berpengaruh soal sejarah juga kan. Gitu kan. Takutnya kan jadi beda pendapat, takutnya bentrok. Ya, karena mungkin kalau misalkan kita tariknya dari garis ini ya, garis spiritual lah ya. Iya, garis spiritual. Tapi kalau dari garis fisik ataupun sejarah, ya apa yang sudah tertulis dalam sejarah lah ya gitu kan. Oke, itu. Di situ kita minta maaf. Di situ pada nangis lagi tuh sama Mangku itu, karena kan mikirnya kan aneh-aneh kan. Kita minta maaf Mangku, bla 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 bla. Dan Mangku ini dia tuh apa ya, masuk ini keras, berarti kerasukan loh. Kerasukan. Dan gue nggak ngerti ya, dia Hindu, tapi yang dimasukin sama dia itu tuh, mohon maaf ya kalau untuk ini ya disclaimer lah. Disclaimer. Karena ini memang sebelum lanjut masuk ke sana, karena memang ini pengalaman nyata ya. Jadi tidak mencampur adukan antara agama terus maupun unsur sara, nggak ada sama sekali di situ. Gitu. Dan yang masuk itu sosok Wisnu. Wisnu, tahu kan? Dewa Wisnu. Dan di situ kayak gue kaget. Di situ kenapa bisa bilang itu sosok Dewa Wisnu? Rama masuk, suaranya ngegereng gitu. Keras, tapi hawa kehadirannya itu walaupun dia ngegereng, nggak negatif, kayak positif.
Gue make sure kan ke Mas, itu siapa ya Mas? Wisnu katanya. Wisnu. Kenapa nggak percaya? Dia ambil pisang. Kan kayaknya ada yang habis ibadah. Kita kan dikasih pisang. Ambil pisang. Cuman diginin sama si Mas Rudi ini. Nih, makan. Gue buka, matang bro. Pisangnya itu bukan matang kayak biasa, tapi kayak abis dikukus loh, lembek gitu. Oh, lembek, kayak, apa sih, kayak abis dibakar gitu. Iya. Gue ambil pisang yang lain dong. Ini beda sendiri. Ini kenapa Mas? Ya terserah kamu kalau mau percaya apa enggak. Itu udah jawabannya di situ. Di situ gue ngeliat langsung yang namanya orang tuh bisa matengin pisang. Matengin pisang. Lumayan dulu jualan pisang rebus. Iya. Oke juga tuh. Pelintir doang. Cuman tapi yang keren. Cuman yang Wisnu ini tuh nyampein ngomongnya bahasa Jawa, ditranslatein temen gue. Kalian itu kuncinya cuma satu, jaga prasangka kalian. Apa? Jaga prasangka kalian. Oh, jaga prasangka. Jaga prasangka kalian. Di tempat ini nggak semuanya negatif. Malah justru kebalikannya, aslinya itu tempat suci dulu tuh. Alas dulu itu. Tempat suci yang memang belum terjamah sama kebanyakan umat manusia. Tetapi kalian dengan semena-mena berpikiran bahwa tempat ini angker dan lain-lain. Padahal kalian sendiri belum membuktikannya. Apakah bukti ini belum cukup untuk kalian? Gitu. Jadi ya dia mau ngasih pesan kalau kita tuh di Alas Purwo tuh bukan kayak yang kalian iniin gitu. Nah, pesannya tuh itu. Bukan yang dipikirkan lah ya, karena cerita yang menyebar kan itu ya terlalu negatif sih stigmanya, stigma masyarakat tentang Alas Purwo ya. Iya. Gitu. Dan di sini dia menjelaskan kalau enggak begitu gitu, malah sebaliknya kan. Iya, situ. Terus di situ kan yang Mas Rudi ngasih pisang tadi kan. Ya udah di situ ngobrol. Nah, si Rijal ini masuk juga eyangnya. Keras juga, ini ada 2 orang itu. Bingung. Mas, itu Rijal gimana? Si Rijal ini eyangnya masuk, habis itu ngomong. Si Silvi ini dia ngedengerin orang ngomong. Gue tanya, lalu bukannya orang Sulawesi lu? Kok ngerti bahasa Jawa? Kenapa ada translate-nya di atas kepalanya? Keren gak sih? gue pernah ada subtitle-nya, ini gimana? Oh, jadi si Silvi ini ada subtitle? Ada di atas gitu. Iya, ada. Gue kan kaget ya. Dalam hati gue, keren juga ini. Ke teknologinya ini juga ya? Iya. Jadi gitu kan. Ngerti. Iya, ada tulisannya kok di atas. Gue paham kok apa yang disampaikan. Jadi yang disampaikan sama yang ini, tolong jaga cucu saya, tolong arahin cucu saya. Sesudah itu, dan di situ adem lah suasana kita. Yang keluar, yang mangkunya juga udah sadar, cuma nyampein itu. Iya. Terus udah ngobrol-ngobrol, sejuk lah keadaan. Besoknya ke Parangireng. Oh, besoknya nih, pagi harinya. Parangireng itu, di situ itu siang apa pagi ya? Siang deh kalau nggak salah. Siang sebelum asar. Ada sama tafakur juga. Diajakin tafakur di situ. Kalau ke Parangireng ini saran dari Bapak Pos 1 ke situ. Yang tempat Amang Buwono 9 sama Sunan Kalijogo itu. Kulon Nuwun ke Ratu itu. Yang tafakurnya Nah, Kalijaga tadi. Ada cerita nih di balik Ratu nih di sini. Jadi tafakur nih. Itu pertama, jadi Mas Rudi ini orangnya suka guyon. Aja terzikir dalam laut katanya. Wah, ngaco aja masuk dalam laut. Nah, wes zikir aja katanya. Zikir. Di situ visual itu tuh ngebuka teng, kayak suara teng gitu. Suara kayak gitu, biru. Gue nyentuhin tangan gue ke pasir ya. Gue ngeliat tangan gue, dan itu biru kayak bener-bener. Ini tuh kayak gue di air.
Melek gini, berarti lu melek? Enggak melek, merem. Oh, merem. Melek. Habis itu kan kalau misalnya kita kerasa di pinggir pantai ada angin kan? Ada angin. Di situ tuh bener-bener kayak air, kayak dalam air. Itu gue merem. Sempat zikir gue terputus, tapi gue ingat, kalau misalnya itu zikirmu jangan putus. Gue zikir terus ngebuka biru itu baru berapa detik, gue kaget, gue melek. Karena gue takut kan. Iya. Takut. Habis itu gue melek, gue zikir lagi. Oh enggak, sebelum gue melek itu, aduh, gue lupa ketinggalan. Pertama itu kan kayak ungu ya, yang tadi gue ceritain, masih warna-warna. Ini di Parangirang nih ya? Parangirang. Di Parangirang dan kondisinya terang. Jam berapa kira-kira? Jam 1, jam 2 ya, sebelum asar lah. Iya. Oke. Iya, jam segituan lah. Mau masuk jam 3 pokoknya. Habis itu masih warna-warni itu, sebelum gua ngeliat dasar laut, itu pertama yang muncul tuh satu burung. Kayak elang, kayak Garuda gitu. Di visual merem itu. Iya, muncul ngibas gitu, benar-benar kayak elang Jawa, elang Jawa. Iya. Tapi dia anehnya tuh ada warna hijaunya. Iya. Burungnya ini ada warna hijaunya. Habis itu muncul cewek pakai selendang hijau, cewek hijau agak kuning keemas-emasan. Maksudnya ceweknya bajunya agak kuning keemasan. Bajunya terus kan kayak lagi di latar kayak art gitu kan, belakangnya kan kayak ada kuning, hijau gitu, kayak gitu. Terus wajahnya itu bener cantik, selendangnya itu kayak dipakai di atas sini kayak modelan kerudung gitu. Kayak pakai gitu. Tapi kerudung lepas gitu ya. Iya kayak gitu. Dan itu muncul, itu cuman senyum. Habis itu ganti lagi slide. Tahu PowerPoint kan? Iya. Muncul slide-nya betul begitu. Iya. Slide ketiga, cowok. Wajahnya cuman cahaya doang. Gamisnya semua, dia kayak pakai gamis terus sorban gitu, hijau. Di situ gue belum tahu. Gue nanya kan sesudah itu. Bentar. Yang cowok itu gue lihat, habis itu baru dasar laut itu gue. Dasar laut itu. Pas dasar laut itu cuman beberapa detik, gue lihat kayak naik lagi gitu loh ke atas, naik lagi. Gue kaget, gue tepak kan Mas Rudi, spontan gue lagi zikir gitu, gue tepak, Mas, barusan apaan itu? Udah lihat? Itulah kebesaran Allah tadinya. Kok kaget kan? Maksudnya ternyata ada ya begitu. Cuman gue belum ngomong ke dia. Gue belum ngomong gue ngeliat itu. Bahkan ngeliat sosok-sosok itu. Karena mungkin pemikirannya Mas Rudi itu yang dianggap yang di dalam air itu tadi. Terus anehnya pas pulang si Silvi sama Rijal itu kayak apa ya, senyum jahat gitu loh. Bukan jahat tapi kayak mereka tahu sesuatu gitu. Senyum ke siapa? Mereka saling senyum. Mereka saling senyum. Iya. Kayak gini-gini gitu. Iya. Kayak gini-gini. Terus gue tanya, kenapa nih? Bukan apa-apa Mas. Enak kan? Katanya gitu. Hah? Iya. Udah liatnya. Lihat apa? Masih gue tutupin kan di situ. Nanti Mas ceritanya katanya. Udah di situ. Gue nanya ke Mas Rudi. Mas, kalau laut cowok terus visual yang nongol itu gimana? Tadi yang lo tanya ke Mas Rudi? Iya Mas, kalau di laut tafakur terus muncul visual burung elang, terus cewek selendang begitu sama cowok mukanya kayak cuman cahaya doang tapi hijau, serba hijau. Kasih tahu. Yang pertama itu tuh Garuda. Yang kedua Ratu Selatan. Kalau gue pribadi tahunya nama beliaunya itu Kanjeng Ratu Ayu Kunconosari. Ya. Terus yang ketiganya ini Mas Rudi bilang Eyang Samudro. Terus Eyang Samudro siapa itu Mas? Tahu lah. Ini ngejawab nggak apa-apa ya.
nggak apa-apa, gue pernah tahu lagi itu. Pernah tahu lagi gue. Iya, yang samudra. Iya. Yang samudra. Yang masih hidup sampai akhir zaman. Jadi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu. Jadi gue kaget kan, Nabi Khidir. Masa ada nabi masih hidup? Kaget dong gue. Gue googling nggak bisa. Aduh. Karena kan di sana kan begitu kita masuk Alas Purwo, sinyal tuh blep hilang. Iya. Coba aja kalian nanti kalau misalnya masuk ya perhatiin sinyal, nggak ada sinyal sama sekali. Iya, emang nggak ada. Jadi kalau di kita sebutannya yang sebutan nama lainnya kali ya, yang samudra, karena dia menguasai lautan. Nah, Nabi Khidir tuh. Iya, di situ gua make sense juga kalau misalnya seorang penyiar agama kayak Sunan Kalijogo sama pokoknya penyiar agama dulu kan sering ya tafakur di laut. Mungkin kan sering cerita beredar di sana ratu ini tuh begitu, ternyata tuh gue nanya kan Mas Rudi, Mas, tapi kok yang beredar ratu itu tuh negatif, yang ngambilin orang pakai baju hijau gitu. Yang enggak mor itu kan tadi syaratnya prasangka baik, itu karena seujurnya orang yang belum tahu aslinya tapi langsung memutlakkan seperti itu gitu kata dianya. Iya. Gitu. Ya mungkin sebenarnya polemik juga ya, Nabi Khidir pun juga polemik, kehadiran Nabi Khidir pun juga sebenarnya polemik. Ya, jadi ya ada ulama yang menyebutkan masih hidup, ada yang ya udah maksudnya udah lewat masanya Nabi Khidir gitu. Jadi agak susah juga ya memang kalau menceritakan. Iya, gitu. Yang pasti gini, jangan sampai disesatkan lah kayak gitu persepsinya kayak gitu kan. Apapun itu ya balik lagi tadi, benar, prasangka baik gitu kan, baik terhadap kayak Ratu Pantai Selatan sendiri gitu kan. Ya ada cerita-cerita yang beredar, ya bukan dianya gitu. Ada kalau di kita disebutannya oknum lah. Gitu. Ada oknum cuma disama-samakan karena mungkin bentuknya mirip. Gitu. Iya, banyak juga yang ngejelma ya. Iya. Nah, terus akhirnya setelah dari Parang Hitam itu ada satu lagi tadi ketinggalan, yang sosok yang cowok ini, yang tadi itu, yang samudra itu tuh megang kendi, terus netesin air gitu. Nah dari situlah makanya dari yang samudra itu gue berpikiran, karena guru gue bilang iya, beliaunya itu identik dengan kendi dan air kan, air kehidupan. Gitu. Karena visual yang gue lihat beliaunya megang kendi terus kayak netesin air gitu. Di situ gue lihat laut, udah gue kaget kan, apaan? Situ, ya gitu. Mungkin ada yang bingung juga kali ya tadi air kehidupan, karena memang kisahnya Nabi Khidir ada literasi yang menyebutkan kalau Nabi Khidir itu meminum air kehidupan, yang dimana air itu membuat dia hidup abadi sampai akhir zaman gitu. Ya inilah ya, balik lagi ya, karena beberapa literasi yang berkembang dan juga ada beberapa pendapat ulama yang ya kita harus percaya juga gitu, dua-duanya gitu. Ya kita harus netral lah soal itu, dan tergantung bagaimana kepercayaan kita. Yang penting ya prasangka baik, mau dia hidup ataupun tidak sampai akhir zaman gitu. Yang penting ya udah ambil baiknya gitu. Iya. Benar. Nah, dari situ siang-siang itu udah balik lagi terus ketemu malam tuh ke Tranggulasi. Tranggulasi. Di situ ke Tranggulasi, ke pantai itu masih deretan pantai selatan itu kan. Tranggulasi. Cuman di sini waktu itu nggak ada mangkunya. Mangkunya tuh lagi ada tamu pokoknya dari Bali datang. Di situ ngopi Mas Rudi ini ngajak, karena kan sama anak-anak yang lain ngobrol dan ngobrol. Di situ dia bilang lagi, coba kamu itu tuh ngebahas kebesaran Allah. Di situ dia ngomong, coba kamu perhatiin, ketika kita ngebahas kebesaran Allah, alam itu ikut mendengarkan. Kamu perhatiin sekitar pinggir pantai ya, ada angin kencang.
aneh kalau satu daun tuh nggak gerak gini. Tapi ini diem semua. Itu diem semua. Diem, daun sekecil apapun itu diem. Karena moral katanya. Alam itu tuh senang mendengar manusia yang masih membicarakan kebesaran Allah atau beliau gitu. Itu gue kaget kan. Oh iya, berarti ternyata kadang ya itu gitu alam itu aneh bro. Tanah Alas Purwo tuh aneh, paling aneh menurut gue. Karena kan di mading paling depan tuh ada tuh tulisannya Alas Purwo dipercayai oleh rakyat sekitar situ sebagai awal mula terciptanya dunia gitu. Gokil juga kalau misalnya pulau pertama yang diciptain itu Alas Purwo kan. Iya kan? Wah, keren juga. Terus dari situ lanjut ngobrol-ngobrol itu, habis ngopi ambil air bentar, kita tafakur itu lagi. Gue ngeliat di langit itu ada bintang-bintang tuh naik gini, shung ke atas gitu. Oh, bukan ke bawah? Bukan, aneh ya? Iya. Pertama naik, shung, habis itu 2 kali jatuh, tek, tek. Mas itu barusan apaan, jet atau bintang? Itu mana ada jet kayak gitu. Bintang kan. Terus itu kita zikir lagi. Ada beliaunya nongol lagi tuh, yang cowok, yang samudro itu, yang samudro. Di zikir ini, di zikir yang di mana? Yang di Tranggulasi. Oh, di Tranggulasi itu udah malam. Oh, udah malam. Dan di zikir lo si yang samudro nongol lagi. Iya, sebelumnya sih kayak kereta gitu lah. Kereta kencana. Oh, gitu. Kereta kencana. Kereta kencana. Terus beliaunya yang cewek satu itu di situ nongol yang paling terakhir. Nggak tahu kenapa dia selalu tuh terakhir itu. Muncul bilang pesannya tuh gini. Dia ngomong. Dia bilang, bersyukurlah engkau kepada Allah, sampaikan segala kebesaran Allah, tolonglah umat manusia yang masih kegelapan hatinya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Gue nggak tahu kan artinya ini apa nih. Ini yang bawah ini yang bawah ini. Gue bengong, diem kan, tanya, Mas, artinya salamun qaulam mir rabbir rahim itu ternyata pas gue baca salam selamat dari Tuhan semesta alam gitu. Di situ kan gue kaget kan, maksudnya pesan itu apa gitu. Oh, ternyata apa ya, kayak jadi gue tuh kalau misal nggak, entah seminggu atau 2 minggu atau sebulan nggak ada ngomongin hal-hal yang berbau spiritual, gue sakit bro. Oh, sampai sekarang? Sakit sampai sekarang. Jadi gue harus ada lawan bicara nih, ngomong kayak gitu. Harus ada bahasan itu, harus ada bahasan soal itu. Karena nggak tahu ya, gue bukan nganggap itu suatu tugas, tapi kadang gue kena tegur sama teman-teman gue juga yang bisa lihat, kayak Rijal, Silvi. Gue ditegur kadang karena gue menolak itu gitu. Gue tuh nggak mau cerita kayak gitu karena gue sempet dikira gila, dikira dukun, aneh-aneh. Iya, wajar sih kalau kayak gitu. Di situ temu kayak gitu. Dan ini yang samudro dalam posisi dan kondisi yang sama. Iya. Cuman bedanya dia nggak megang kendi. Kan sebelumnya dia megang kendi sama air, tetesin gitu. Tapi kalau ini enggak. Dia datang biasa kayak gitu. Cuman wajahnya nggak kelihatan. Iya. Gue merem. Kepala gue tuh gini-gini kayak ngezoom gitu. Gue tetap merem gitu. Habis itu ngedenger kayak gitu. Ya, inilah apa ya, sebenarnya melindungi atau jangan sampai nanti sosoknya itu dijadikan sebuah ini kali ya. Sebuah pujaan baru atau gimana kayak gitu kan. Jadi memuji-mujinya ke dia gitu. Bahaya. Iya kan, benar kan. Iya. Syirik jadi malah jadinya syirik kan, musyrik. Ya seperti itulah. Terus nih selepas lu dari mana tadi, Tranggulasi kan? Tranggulasi.
Itu ini masih dengan format yang sama 15 orang semua. Iya masih. Itu tadinya tuh kita cuma niat 3 hari. Cuman karena tugasnya si Sylvie ini belum selesai. Sampai sekarang masih belum tahu ya? Hah? Sampai sekarang masih belum lu ceritain tugas si Sylvie itu apa? Belum. Ya. Belum tahu karena waktu itu tuh dia cuma nyari makam gantung. Oh ya, gue baru ingat makam gantung, makam gantung. Ini diminta sama Suhu atau Eyangnya? Oh, dari eyangnya. Yang mimpi yang gue cerita tadi, yang ada terus dia bangun-bangun ada kain putih tulisan Arab gitu. Oh, itu gitu. Dia disuruh cari makam gantung. Dan si Suhu ini itu kayak apa ya sebutannya? Kayak menerima misinya dia terus ya udah dikasih petunjuk bekal gitu lah. Nah, itu kan tadi terakhir tuh di triangulasi kan? Iya, triangulasi. Nah, di triangulasi itu sampai akhirnya lu ketemu Eyang Samudro lagi, ya kan? Ya dalam tanda kutip ketemunya lah ya, dalam tanda kutip ketemunya Eyang Samudro. Dan itu berapa lama lu ada di triangulasi gitu? Itu sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam, 2 jam. 3 jam itu maksudnya lu ya zikir lah ya dong? Ya kita ngobrol pertama, abis itu si Mas Rudinya ini ngajak itu zikir itu. Oh, oke. Dari situ. Dan itu nggak ada kejadian momen yang Sylvie sama siapa tadi? Rizal sama kayak di ini ya, sama kayak di Parang Hitam. Kalau si Sylvie-nya dia lebih lama dalam Korea, terus dia begini lagi. Dan mau masuk lagi? Enggak, kali ini cuma duduk doang. Kali ini dia duduk gini, habis itu diri. Habis itu mereka bertiga. Yang si pemangku ini, si Mas Rudi ini, sama si Sylvie ini. Kalau yang Mas Rudi diem doang, pemangkunya tuh nggak tahu ya tangannya gimana. Si Sylvie ini tangannya gini. Ya. Gue bingung kan, maksudnya tangan gitu apa, ya udah gue ngeliatin aja. Nggak tahu karena visual yang dia dapat itu, gue nggak tahu pesan apa, karena sampai sekarang pun dianya belum cerita. Oh, okay. Tugas dia pun masih jalan sampai sekarang, gitu. Untuk mencari, untuk soal spiritual. Karena kan kalau orang bisa kayak gitu, itu tuh ada hal yang harus dilakuin di satu tempat. Iya. Lu tuh harus kesini, lu tuh harus kesini. Dia sampai ada tugas ke Jerman, doain itu sungai. Jadi ceritanya tuh banyak yang meninggal ada di sungai itu, dan dia tanggung jawabnya harus ngirim doa di air terus dituangin di situ. Iya. Dan ini kayak sebuah game kali ya. Iya. Kayak misi-misi gitu. Real game gitu, ada mission, ada submissionnya, kayak gitu lah ya. Betul kayak gitu. Benar ya. Tapi pasti ada final atau ada finishnya sendiri. Dia apa yang dikejar nih, bukan yang dikejar ya, tujuan utamanya. Tapi kan saat menempuh finish, kalau di dalam game ya, kalau di dalam final chapter nih, ya kan di chapter sebelumnya tuh kayak ada submission, ada apa, terus melenceng dulu tuh kemana-mana dulu. Iya, betul. Gitu. Nah ini finalnya itu belum kelihatan sampai sekarang itu belum kelihatan. Belum. Dan bahkan makam gantung pun itu bukan jadi final chapternya dia. Bukan. Karena kemarin itu, ini agak lompat ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kemarin itu ke Makassar, Toraja, itu kan makam gantung ke situ. Jawabannya tuh bukan itu, masih ada yang harus dicari lagi. Itu dari Sylvie-nya. Meskipun dia sudah ketemu si makam gantung ini. Iya. Dan anehnya dari 15 anak-anak ini setelah pulang dari sana, itu punya misinya masing-masing. Termasuk lu sendiri? Iya, kayak gue ke tempat ini sendiri waktu itu, sampai gue nggak ada duit sama sekali, tapi tuh ada yang ngarahin kamu ke Wali Songo, Wali 9. Gimana pun caranya kamu nggak ada duit, kamu berangkat. Wali Songonya itu maksudnya? Ziarah ke ziarah makam wali. Kayak gitu. Gue nggak tahu. Itu bukan perintah ya, mission itu tuh didapat dari mana? Setelah pulang dari Alas itu.
dari maksudnya fisik, maksudnya yang ngasih tahu tuh kayak ngasih mission tuh kayak suhu atau memang ada sosok lain yang lu cerita sebelumnya? Oh, kalau untuk misi mungkin dari pesan yang tadi ya, sampaikan segala kebesaran itu tadi tuh. Itu gua nganggap itu suatu misi sih. Tapi kalau untuk ke satu tempat gitu, misalnya anehnya balik dari sana tuh, kalau misalnya ada suatu kejadian, kayak waktu tsunami Banten, terus meletus gunung apa itu seminggu sebelumnya, sama Jakarta kebanjiran awal tahun. Seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum dikasih unjuk visual sepulang dari sana itu. Dalam bentuk ini ya? Iya. Visual apa sih sebutannya ya, biar lebih gampang ya? Visual gaib lah. Visual gaib, visual metafisika lah. Iya. Nah mungkin kita next di perjalanan dulu kali ya? Iya, perjalanan. Perjalanan dulu dari Teranggulasi tadi. Setelah dari situ perjalanan ke Pura Giri Salaka. Balik lagi ke Pura lagi tadi. Iya, balik lagi ke Pura, tapi di perjalanan Teranggulasi sampai ke Pura Giri Salaka ini banyak kejadian ini arah pulangnya. Gimana tuh? Pertama itu sebelum itu perjalanan berapa lama sampai Pura? Deket, setengah jam. Oh, oke. Setengah jam apa 20 menit gitu. Iya. Itu kan pohon gede-gede ya. Itu kayak ada yang ngibas gini, beng. Terus ranting pada jatuh. Bukan cuman ranting yang kecil, tapi tebelnya tuh segini-segini. Tangan-tangan kena mobil gitu. Ya, kena mobil. Terus kan ada satu mobil teman juga. Mati total di tengah jalan situ. Berhenti. Di situ nggak lama ada ini lewat. Pernah lihat sapi limosin? Sapi limosin yang gede banget. Oh iya, yang biasa. Tapi ini lebih besar 2 kali lipatnya. Iya. Tapi dia hitam, banteng gitu. Oh kayak banteng, iya. Itu nongol lewat depan. Lewat depan sini, nggak ada yang berani turun kan, takut diseruduk kan. Iya. Karena yang banteng kan serem-serem. Iya, iya emang iya sih. Kadang banteng sel-sel lah. Udah. Udah kartu merah nanti. Iya. Nah, tapi memang gitulah. Banteng lagi. Ya. Karena kalau memang itu sosok gaib oke lah. Kalau misalkan sosok fisik kan yang dipertanyakan kan yang lebih serem ya. Iya, lebih serem ya. Lebih serem sosok fisik kan. Iya. Kalau sosok gaib karena, ya oke lah. Karena kenapa serem ya? Karena lu nggak usah jauh dong. Nggak usah dioper ke gue bisa nggak? Bisa di next aja. Iya, lebih serem. Iya emang lebih serem. Dia nguasain banyak orang. Jadi tadi ya kan Banteng udah lewat tuh. Iya, Banteng udah lewat. Terus ya udah lewat. Habis itu nggak ada yang berani turun kan. Karena ya pada takut semua. Bener-bener kayak yang aneh lah ngelihat Banteng segede itu maksudnya apa gitu kan. Gua nggak tahu ya apakah yang fisiknya ini ngambil simbol dari situ kali ya. Iya sih emangnya serem. Kita matiin dulu aja. Oke, lanjut. Terus dari situ udah pada takut, itu lama tuh sejam nungguin karena sampai pagi di situ kita. Karena mobil mati itu. Mobil mati nunggu ada yang jumper. Oh iya. Karena benar-benar nggak bisa nyala. Itu nongol terus ada yang datang juga si Rijal ini. Gua nggak tahu ya kalau orang-orang tempur batin tuh gimana, kayak gitulah, kayak apa ya, kalau acara-acara TV dulu tuh Uko Tingkir gitu. Iya. Kayak perang gitu, Saras 0 kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman kan gua kan nggak ngeliat ya. Iya. Cuman di situ ada. Tapi memang ada dalam tanda kutip hebat lah di situ ya. Berarti 4 ya, kalau bisa dibilang ya 4 ya. Sylvie juga termasuk. Sylvie, Rijal, Mas Rudi sama Pemangku. Iya. Di situ kita masih nge-stuck 1 jam, kurang lebih 1 jam. Karena mungkin kalau misalkan kita visualisasiin, mungkin mereka kayak bertarung sama ya entah penghuni atau makhluk-makhluk di situ yang mencoba mengganggu. Iya, karena gue tanya kan, Mas, ini kenapa? Iya, biasalah ada entitas
Ada makhluk yang nggak suka kedatangan kita ke sini karena ngeganggu mereka. Gitu. Ibarat kita tamu, kita udah kulon, tapi tetap aja ada yang namanya dengki, ada yang ini kan nggak suka. Iya. Dan itu salah satu yang besar juga. Jadi kata Mas Rudi ini, walaupun ilmu putih, ilmu hitam, kalau misal yang hitam lebih tinggi, yang putih juga bisa kalah. Iya. Itu buktinya aja kita nge-stuck gitu. Jadi apa ya? Nggak selalu, bukan berarti ilmu putih itu selalu menang ya. Iya. Tapi itu ya tingkatan iman. Kalau gue pernah beranggapan sih, karena ketika kita ada di suatu tempat yang mungkin tidak sesuai sama kepercayaan kita, ya bukan berarti kita harus menolak itu aja, karena belum tentu iman kita itu menang melawan entitas yang ada di sana gitu. Mungkin akibat kesombongan iman. Iya. Kayak gitulah. Iya. Itu nge-stuck kurang lebih 1 jam gitu. Udah tempur gitulah. Tempur goib kayak gitu. Tuh kalau ada ininya efeknya keren kali ya. Kayak Dr. Strange tuh. Iya. Kita begini. Karena mangku ini tuh dia kayak ngerapal sesuatu di tanah gitu loh. Yang dilakuin yang ke orang yang ngaku-ngaku Semar itu. Bener-bener dihentak kakinya, angin kenceng. Di situ gue pertama kali ngeliat ilmu yang kayak gitu tuh, oh ternyata ada ya. Bukan cuman bualan belaka. Tapi emang orangnya kayak disembunyiin lah. Kalau di Indonesia ini sih katanya masih banyak, tapi emang nggak ke-expose. Ya, oke, sih. Dan ini setelah akhirnya terjebak di situ, lu akhirnya berhasil sampai pura lah ya? Iya, berhasil sampai pura. Dengan entah gimana ceritanya mobil itu bisa nyala gitu kan? Iya, cuman paginya tuh ada yang lewat, jumper. Di jumper. Iya, di jumper. Nah, kan ada 2 mobil yang hidup. Ininya nggak ada. Ininya jumpernya nggak ada. Jumpernya nggak ada. Iya. Dan itu juga kan ada 1 mobil nyewa kan. Itu kita nyewa 3 hari. Ternyata kita tuh udah dicari polisi. Dicari polisi. Disangka bawa kabur. Karena kita nggak bisa keluar dari Alas Purwo. Dan nggak boleh. Silvi tuh nggak boleh. Silvi tuh bilang. Dan nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kita mau keluar Alas Purwo, belum dimulai. Kalau kalian keluar, tugas kita semua selesai. Iya, dan gagal. Iya, gagal. Dan kalau misalkan kita bilang game missionnya belum selesai, lo selesaiin mission itu dengan tahap yang belum selesai, ketika lo masuk udah diulang lagi gitu. Iya. Gitu. Itu jadi tuh orang yang rental mobilnya itu nelpon, dikira bawa kabur. GPS-nya mati di gerbang Alas. Di gerbang Alas Purwo. Kita nyewa 3 hari, 1 mobil kan. Nyewa 3 hari, ternyata 7 hari kita pakai. Salah kita juga. Tapi mau gimana, kondisi begitu nggak bisa. Ya kan nggak bisa diprediksi lah ya. Iya. Tapi akhirnya kan bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab habis itu. Gitu. Itulah aneh kalau. Dan akhirnya setelah masuk ke mana pura tadi udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Masuk pura di situ. Ini pas ini istirahat terakhir lah ya bisa dibilang. Si Silvi ini masuk ke pura sama si Mangku ini. Sujon gue langsung. Wah, mau ngapain? Mantap nih. Gue sujon kan. Gue kirim Al-Fatihah gitu lah. Kirim Al-Fatihah ke dia. Pulang ya. Thank you ya udah doain. Kaget. Silvi yang ngomong gitu. Makasih ya udah doain. Kok bisa tahu gitu? Gue kan kaget lah. Misalnya lu doain orang nih. Ini orang itu tahu, malu nggak lo? Iya. Malu nggak apa itu lawan jenis gitu kan? Iya. Malu kan? Iya. Jadi ya udah. Di situ ternyata nggak ngapa-ngapain. Cuman kayak dikasih tahu dianya sama Mangku itu. Ada 1 pesan dari Mangku itu sebelum pulang. Katanya gini. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke angin. Jadi apa ya? Nggak ada lanjutannya, kosong adalah isi adalah kosong. Nggak ada gitu ya. Cuman itu. Gue pikir ada lanjutan. Cuman itu. Terus pesannya itu, kalian kalau mendengarkan sesuatu, jika ingin tahu kebenarannya, itu benar atau tidak, cukup kalian diam, dengarkan,
dan biarkan hati yang berbicara, kata dia gitu. Jadi bagus juga buat lirik ya. Iya iya iya, mau bikin lagu ya. Iya iya iya. Iya kayak gitu pesannya tuh itu. Nah, ya. Pesan dari beliau ya. Pesan terakhir dari si Mangku Cokro ini ya. Masih hidup kok, bukan pesan terakhir. Enggak, ya pesan terakhir sebelum meninggalkan Alas Purwo. Dan setelah itu lu akhirnya balik lah ke Kediri gitu. Balik ke Kediri, petilasan Sri Aji Joyoboyo itu. Oh, sempat mampir ke petilasan Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo. Itu ada ini lagi, maksudnya submission lagi di situ. Emang iya, awal cikal bakal yang kelas spiritual ini paling pertama ke situ dulu. Sri Aji Joyoboyo itu. Ke situ terus pulangnya ke situ tapi bareng sama guru ini. Guru Suhu sama Suhu. Oh, berarti udah sama Suhu. Suhu ini tuh umurnya lebih muda dari yang Mas Rudi ini. Mas Rudi. Oh, tapi ilmunya lebih tinggi. Bisa dibilang seperti itu. Dia tuh kayak ibarat 2 koin gitu kalau Mas Rudi sama si Suhu ini. Oh. Sama gitu. Iya. Tapi kalau yang Mas Rudi ini lebih ke goibnya, yang ini lebih ke apa ya? Fisik kayaknya, fisik metafisika. Jadi ilmu dunia kayak kebaikan ini. Oh iya, karena ya 2 sisi koin itu yang lo bilang bagus sih sebenarnya analoginya gitu. Karena gue dapatnya adalah ketika 2 sisi koin itu dia harus bersandingan gitu. Dia nggak bisa misah ini. Nggak bisa. Ketika lo mencoba untuk menguatkan metafisik ya otomatis fisiknya pun harus kuat juga gitu. Begitupun juga fisik gitu harus bisa dikuatkan dengan metafisik. Ya oke, gokil, gue dapat analogi baru sih sebenarnya gitu. Karena banyak orang yang fisiknya dia nggak kuat, tapi lari ke metafisiknya kuat, ujung-ujungnya apa? Makan mental, kurus, yang dia tadinya puasa harus jadi kurus banget kan, kasihan kan? Iya, jadi ya kan banyak yang gila juga. Gitu. Gue nggak tahu sih ya, karena ada 2 pendapat yang gue agak gue mengacu gitu, karena orang nyebut orang gila yang karena ilmu gitu, dia kalah dengan ilmunya atau memang dia memutuskan untuk hidup seperti itu. Gue pernah nanya juga tuh. Wah, nih bagus nih, ada jawabannya. Mas, terus orang-orang yang belajar ilmu Allah itu emang gila ya? Dianya jawab, kamu jangan mikir ke situ. Kalau kamu mikir ke situ, orang nggak akan mau belajar ilmu Allah, ya nggak sih? Orang nggak akan mau belajar ilmu Allah. Kalau misalnya yang di-up terus. Nggak makan mau belajar ilmu Allah. Iya, kalau misalnya yang kalau pendapat orang tuh belajar ilmu itu nanti gila, jangan nanti gila gitu. Ngerti nggak? Iya, paham. Mas Rudi itu ngomong gitu, jangan mikir ke situ. Ilmu Allah itu ilmu nyata. Kalau beliau yang ngomong, ilmu Allah itu bisa dilogikakan. Manusia itu punya akal buat berpikir. Berpikir aja, nanti ketemu kok jawabannya. Terus sendiri, kayak gitu katanya. Iya. Walaupun kadang sesuatu hal di luar nalar, itu udah kapasitas di atas. Iya, benar-benar. Ya karena sebenarnya bersinggungan dengan bisa dibilang karena bersinggungan dengan ini juga ya, kayak semacam ya harekat, marifat gitu juga masuk ke dalam ranah situ juga kan. Nah itu gue pernah nanya tuh ke guru gue Suhu ini, bilang kan, kamu nanti pulang ke rumah tanya ke Ustadz atau Kiai 10 tugas ini. Gue tanya ke Kiai dekat rumah ada, Kiai ini 10 tugas ini baik nggak? Pas dikasih tahu, ini dapat dari siapa? Iya ada teman di Kediri. Ini kamu dapat dari siapa? 2 kali ditanya gitu. Dari teman. Ya teman kamu siapa? Ada, gue sebutin kan. Ini. Oh, salam ya buat beliau. Padahal umurnya jauh lebih tua Kiai ini. Oh, salam ya buat beliau. Karena 10 tugas ini tuh udah itu marifat itu. Gue nanya ke Mas Rudi, Mas, marifat itu bukannya paling akhir ya? Kan syariat, hakikat, rekod marifat. Mas Rudinya bilang, gini Mor,
Ma'rifatullah itu kan artinya ilmu mengenal Allah. Kalau kamu mengenal syariat tapi belum kenal siapa Allah, buat apa kamu ibadah? Kamu harus tahu dulu Allah itu siapa. Sebelum tahu Allah, kamu harus tahu diri kamu siapa. Karena kan dia yang bilang gini, langsung bawa hadis kan. Gue mana tahu hadis-hadis kan. Rasul tuh bilang Mor, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Jadi cari dulu jati diri kamu siapa. Jadi perjalanan spiritual ini Mor, itu tuh nyari sejatinya diri kalian masing-masing, katanya gitu. Sejatinya diri. Sejatinya diri, ya. Ya gitu. Itu udah bahasa inian Jawa lama lah ya. Iya. Karena tapi keren ya, sampai sekarang akhirnya lu masih mendapat tugas gitu ya, dalam tanda kutip lah ya. Iya, tapi kadang gue tolak sampai gue ngurung diri 1 bulan. Dan apa yang terjadi ketika lu nolak? Sakit, berantakan, terus ya wes lah. Jadi bahasa Jawa ini. Terus ya udahlah, lakuin aja, udah sembuh. Oh ternyata ini tuh jawabannya. Udah, gue lakuin. Kalau misalnya gue mau ke Ujung Kulon atau ke mana gitu, gue pasti langsung berangkat. Gue lagi kerja gitu ya. Kalau hati udah manggil, gue berangkat. Pernah satu kejadian waktu itu, gue nggak berangkat dan terjadi something gitu, kayak alam waktu itu apa ya? Gunung apa? Nah, terus apa erupsi waktu itu? Di mana? Di Jawa atau di Sumatera? Merapi. Oh, Merapi. Tapi nggak parah. Waktu itu panggilannya itu tuh kayak kamu ke sana. Kamu ke sana pokoknya. Makanya itu 2 kali, 1 di gunung, 1 di laut. Laut yang bukan laut sih, lebih ke banjir. Oh, banjir. Bandang. Yang waktu Jakarta awal tahun itu. Iya, gue nggak berangkat, terus kayak gitu, jadi kayak ngerasa bersalah, padahal bukan tanggung jawab gue, cuman ada moral, ada yang gue nggak bisa sampein gitu. Iya, ada tanggung jawab moral lah gitu kan. Iya, dan ada tanggung jawab bisa ngomong tanggung jawab batin juga di situ. Dan gue penasaran sih buat terakhir lah, lu pernah cari tahu atau lu pernah dapat cerita siapa sebenarnya Sylvie dan Rizal ini? Pernah nanya gue, nyari tahu, coba cari tahu. Terus apa yang lu dapat? Kalau untuk Sylvie ini ya, itu salah satu termasuk orang yang sebenarnya kalau mau dibilang misi kayak gini tuh finishnya tuh lebih ke negara. Kayak pernah dengar gak kalau ada anak-anak yang ini nanti kalau soal 2045 itu loh. Yang mana tuh? Indonesia. 2045 tuh bakal ya kayak kalimat Pak Soekarno dulu, kalau Indonesia akan jadi mercusuar dunia. Oh iya. Terus ada anak-anak yang di gift-nya begini. Gitu. Dan itu salah satunya? Nggak tahu ya, gue menerka-nerka aja. Karena tugas yang dia lakuin nggak cuma di sini, dia sampai ke Jerman sana yang tadi gue bilang. Gitu, kayak gitu. Walau alam lah. Gue nggak bisa bilang. Balik lagi lah ya, maksudnya Allahu alam bisa karena kenyataannya kayak gimana. Tapi yang pasti ya dari terkaan lu mungkin Sylvie adalah salah satu orang yang dalam tanda kutip yang ditunjuk lah ya sebagai pembawa berita mungkin ya. Pembawa berita. Informasi atau mungkin eksekutor juga mungkin bisa juga ya, eksekutor. Tapi keren. Dan sampai sekarang pun perjalanan lu belum berakhir. Belum. Masih panjang lagi. Masih terus, gue nggak tahu kapan finalnya mungkin kalau gue udah nggak ada kali. Dan 15 orang ini lu masih sering ketemu sih? Apa? 15 orang ini masih sering mencar ketemu? Karena Nusantara, ada yang Sulawesi, ada yang Kalimantan, ada yang Papua, dan masing-masing menjalankan misinya masing-masing. Iya. Cuman gitu, kadang gue juga sebagai manusia kan nggak selalu suci, nggak selalu ini. Ya ada aja lah bro. Oh ya, ingetin lah. Iya, gue paham. Itulah, ada aja. Dan yang namanya manusia, kita kan ada yang namanya hawa nafsu, ini gitu. Iya. Banyak sih itulah proses itu. Cerita-cerita yang keren, kayak ada
Ten Commandment tadi kan. Dan Iya, ten ya. 10 perintah Tuhan. Ten Commandment dong. Iya, ten. Ya mungkin ini bisa ya, bener ya. bisa dijudulin itu ya. Produser Kan tulis di batu ya sekalian. Iya, Ten Commandment gitu. 10 perintah Tuhan. Tapi bener kan? Iya. Gue nggak tahu sih. Mungkin ada hal yang lo pengen sampein ke 15 orang tim lo. Atau mungkin lo punya julukan untuk tim lo sih. Ada nggak sih? Nggak perlu kalau julukan itu. Iya, gue nggak tahu kan. Ada satu gue tanya ke Mas Rudi ini sama Suhu ini. Apa? Ada satu yang gue tanya. Lo tanya? Gue tanya sama si Suhu ini, sama Mas Rudi ini. Gue tanya, terus tujuan Mas Suhu sama Mas Rudi ini apa? Buka kaos kayak gini, ngasih tahu ke anak-anak muda, karena pasar mereka tuh anak-anak muda. Gitu. Nggak ada tujuan apa-apa, cuman mau ngembaliin kalian anak muda kembali ke jati diri kalian. Gitu. Kalian jangan sampai lupa adat dan budaya, karena waktu Alas Purwo kita tuh pakai lurik semua, kayak orang Jawa, orang Jogja gitu. Gitu. Iya, pakai lurik semua. Dan wajib disuruh sama Suhu, kalian wajib pakai lurik, kalau nggak bawa lurik jangan pernah masuk, kayak gitu. Udah pakai lurik itu. Pokoknya pesan itu, jangan pernah ninggalin adat dan budaya, kenali bangsa sendiri, dan hargai Ibu Pertiwi. Karena kata beliaunya, sebenarnya tanah Nusantara lah sebutnya ya, tanah Ibu Pertiwi itu masih banyak yang harus digali, dan itu akan bermanfaat buat umat manusia, terutama buat rakyat Indonesia. Iya benar, banyak potensi-potensi yang sebenarnya terpendam lah ya di tanah Nusantara ini. Gitu. Dan tugasnya, ya bukan tugas orang tua lah ya, tugas anak muda sebenarnya. Iya, sebagai penerus bangsa lah. Sebagai penerus, karena orang tua kan nanti cuma paling mendikte aja, nih bagusnya di sini, ini bagusnya di sini gitu kan. Cuma balik lagi yang akan mengelola, yang akan mengeksekusikan anak muda lah ya. Iya. Dan nilai-nilainya gitu. Dan pesan yang gua ambil sih dari cerita lo, gue bilang cerita yang epic sih, keren sih. Dan gue berharap sih sahabat rumput full ya dengerin cerita ini. Dan gue nggak tahu endingnya akan dijadikan part atau enggak. Yang pasti lu benar-benar harus dengerin cerita ini. Dan meskipun panjang, gue nggak tahu, gue ngerasa betah aja gue dengernya. Gue pribadi gue kayak ngerasa betah aja gue dengernya gitu. Alhamdulillah. Iya, karena banyak hal atau banyak cerita-cerita lu yang sebenarnya menyinggung diri gue sendiri juga gitu kan. Ada beberapa ya kayak pengalaman cerita tuh yang mungkin menyenggol memori gue. Yang mana tuh? Gitu. Yang mana tuh? Ya ada, nanti kita off air aja lah. Kita off air aja lah. Kenapa? Off air aja ya, karena baik secara spiritual maupun secara agama ya dalam tanda kutip gitu. Gua bisa dibilang sempat ada di dalam tahap itulah gitu. Dan ya mungkin pesan yang gua ambil banget adalah berprasangka baik sih. Baik apapun orang gitu ya. Iya. Apapun orang ya berprasangka baik aja. Bahkan kita bisa berprasangka baik dengan seorang pencuri sekalipun gitu kan. Ya kayak gue salah satu nih buat tambahan aja ya, gue pernah dengar salah satu cerita, mungkin lo pernah dengar juga, ada seorang kiai tua atau ulama, dia kedatangan pencuri, dia lagi sholat gitu kan. Terus kedatangan pencuri, terus si pencuri mau ngambil barang-barangnya gitu kan. Tunggu saya sholat, kata ulama gitu. Mau kata ulamanya? Kata ulamanya, terus silahkan ambil semua apapun, tapi tunggu saya sholat. Akhirnya kayak si ulama itu menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat, yang ingin nungguin. Karena janjikan semua, ambil aja semuanya, nggak apa-apa. Setelah dia menyelesaikan sholat, terus disediakan makanan. Sediain makanan, dikasih semua makanan yang ada. Makanan dulu makan, selesaiin. Enggak, saya nggak ada. Silakan ambil semua apa yang kamu mau. Gitu. Setelah dia makan, terus akhirnya malah jadi ngobrol. Ngobrol baik, dan akhirnya nggak jadi maling. Nggak jadi mencuri. Karena prasangka baik dari si ulama ini, dari si syariah ini, prasangka baiknya adalah ya mungkin dia mencuri ada faktor lain gitu loh. Dia si pencuri ini butuh, memang ibunya sakit, anaknya sakit, atau ada kejadian-kejadian yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Dan
si pencuri pun juga berprasangka baik ke ulamanya. Iya dong, dia nunggu lama, dia bisa aja dia ditunggu ambil ya. Iya, bisa aja ketika wah nanti gua digerebek atau ini dibohongin lagi, dia bohongin lagi, tapi nggak ditunggu bener-bener. Jadi dua orang yang berniat berbeda, tapi dua-duanya berprasangka baik. Ini ya salah satu salah satu cerita yang dari tadi tuh sebenarnya gue tahan gitu loh. Prasangka baik nih buat ending nih, bagus nih. Ya kan di ending ini. Iya, ini kan udah di ending gitu. Ya pokoknya pesannya kayak gitulah. Dan cerita dari Bang Mora, gue bilang sekali lagi epic sih. Dan gue nggak tahu kenapa gue betah dengar ceritanya. Terus buat para sahabat rumput juga, balik lagi jangan telan mentah-mentah. Iya. Apapun cerita yang disampaikan, baik Bang Mora, gua ataupun cerita-cerita yang lain, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing gitu kan. Dan pengalamannya Bang Mora ini benar-benar dialami sendiri oleh Bang Mora gitu. Dan kita juga nggak bisa menjadi judge ceritanya salah atau benar gitu loh. Ibarat kalau ngeliat angka 6 sama 9 lah. Nah, gua ngeliat di situ angka 9, ngeliat dari sudut pandang 6. lain lah. 9 gitu. Hah? 6 dong, salah gua. Lihatnya di situ dong. Iya, kan 6 juga gua di sini ya, sama-sama 6. Gua udah mulai nggak konsen. Tapi ya gitulah. Jadi sudut pandangnya, perspektifnya ini benar-benar harus benar-benar hati-hati sih ya. Karena ceritanya tadi menyinggung beberapa tokoh spiritual, menyinggung beberapa tempat juga gitu. Dan balik lagi, percaya atau tidaknya itu tergantung dari persepsi kalian sendiri. Yang pastinya cerita ini real dialami oleh Bang Mora, bener kan? Iya. Dan pengalaman pribadi. Buat bener-bener buat terakhir nih Bang, apa pesan lu buat para teman-teman yang bisa lo sampai ini dari sudut pandang lu sendiri? Dari sudut pandang ya, pesannya sih cuman satu ya, sebagai kita yang hidup di tanah Ibu Pertiwi, tolong dihargain. Backsoundnya itu nanti ya. Gue keceplosan dulu. Iya ya. Pesannya tolong dihargain lah di mana tempat kita tinggal. Apa pepatahnya, di mana di mana bumi berpijak, di mana Bapak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Dan benar, pokoknya cari tahu sejarah negara kita, jas merah lah kalau kata Pak Soekarno. Ya benar. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena itu sebagai kita untuk melihat ke depannya. Jadi satu pesan juga, kalau kita mau prediksi sesuatu ke depan, itu kita bisa ngumpulin data-data aktual yang udah terjadi di masa lalu. Itu kan bisa dilihat nanti apa yang akan terjadi, apa yang itu bisa. Dan itu kayak coba aja deh itu. Balik lagi ke pesannya ya, kok kayak tadi ya. Pesannya tuh hargain yang udah berjuang nih buat negara kita, dan jangan lupain adat budaya. Benar. Terus karena kalau kita lupa sama adat budaya, udah nggak akan bisa diselamatin lagi, beneran, serius ini. Kalau misalnya yang Gen Z ini udah terlalu ke barat-baratan atau udah seneng dengan budaya asing, budaya sendirinya lupa, nggak ada yang lagi bisa nyelamatin Indonesia kecuali kita sendiri. Iya benar. Ya pokoknya jangan sendiri terpengaruh sama TikTok. Sama prasangka baik. Kamu tuh kuat. Kamu tuh pernah nggak lagi? Kamu tuh cantik. Pernah nggak lagi ngambil wudhu gitu, terus ngeliat orang di sebelah ngereak, terus najis gitu, pernah? Nggak sih. Oh nggak pernah. Gue yang udah. Iya kayak gitu. Itu kan seujon yang gitu, itu batal loh itu. Apa? Batal loh itu. Meludah? Enggak, seujon. Oh seujon, iya dong. Bahkan aja kalau sholat nih, kalau misalkan ya nih imamnya ini nggak ya, apa namanya, imamnya bersih nggak ya, najis nggak ya, batal udah. Ya begitulah. Iya, prasangka baik dan menjaga adat budaya, karena Indonesia terutama Nusantara tuh kaya banget akan adat dan budaya. Dan bener, terutama karena gue orang Jawa ya, jadi terutama di Jawa. Ya itulah pesan kita terakhir. Ya terima kasih sekali lagi buat mendengar
panjang obrolan kita. Terima kasih sudah mendengar ceritanya dari Bang Mora yang begitu panjang tapi begitu menarik gitu kan. Dan buat para sahabat rumput, pastinya jangan lupa, wajib ya, sekarang udah wajib ya, lupa gua. Wajib like, wajib komen, wajib share, wajib apa Bang? Subscribe. Lonceng. Dikentong. Hah? Giveaway now. Giveaway now. Buat 1000 subscriber. Pokoknya itulah. Ada giveaway nanti. Ada giveaway. Pokoknya umumnya dikocoknya pas Lebaran. Pas habis Lebaran langsung dikocok, diiniin ya. Gua mau bilang ke begini, diiniin. Sadur, apa sih sebutannya? Pokoknya diumumin lah. Habis Lebaran giveaway buat para sahabat rumput. Yang mana kalian jangan nonton doang dong. Lu nonton doang dong, gede doang view-nya. Jangan di-skip ya. Jangan di-skip katanya. Oke lah, terima kasih. Gua Wicak Tebo dan ditemani oleh Mora mengucapkan terima kasih dan selamat berpuasa ya. Karena masih ini edisi puasa nih. Iya. Kita pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.